Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Ayu terbangun lebih awal dari biasanya. Jam dinding kayu di ruang tamu menunjukkan pukul 5 pagi, sementara embun masih menempel di kaca jendela rumah kecil mereka yang sederhana. Udara pagi itu terasa dingin, tapi hatinya hangat karena ia tahu sebentar lagi suaminya akan berangkat kerja. Seperti biasa, ia segera beranjak dari ranjang, menyingkap selimut tipis yang masih menutupi tubuhnya, lalu melangkah ke dapur dengan langkah pelan agar tidak membangunkan Tony yang masih terlelap. Di dapur yang kecil namun bersih, Ayu mulai menyiapkan sarapan. Ia mengambil beberapa butir telur, memotong cabai merah dan bawang, lalu mengocoknya dengan cekatan. Tangannya terampil karena sudah terbiasa menyiapkan kebutuhan rumah setiap hari. Ayu memang tidak bekerja di luar rumah, tetapi ia selalu memastikan rumah mereka terurus dengan baik. Aroma bawang goreng segera memenuhi ruangan sempit itu, bercampur dengan wangi nasi hangat yang baru saja matang dari rice cooker. Sambil menunggu lauk matang, Ayu membuka termos berisi air panas, menuangkan sedikit ke dalam gelas, lalu menambahkan kopi bubuk kesukaan Tony. Ia tahu betul suaminya tidak bisa memulai hari tanpa secangkir kopi hitam pekat. Senyum tipis muncul di wajahnya saat ia mengaduk kopi itu dengan sendok kecil. Membayangkan bagaimana Tony nanti menyeruputnya sambil menghela napas panjang, tanda puas. Tony akhirnya bangun ketika aroma masakan memenuhi rumah. Ia berjalan keluar kamar dengan rambut acak-acakan, matanya masih sayu, dan langkahnya sedikit berat. Ayu segera menghampiri, menyodorkan secangkir kopi yang masih mengepulkan asap. "Pagi, Mas. Kopinya sudah siap," ucap Ayu lembut. Tony tersenyum samar, lalu menerima gelas itu. "Pagi, Yu. Terima kasih, ya." Ayu memperhatikan Tony duduk di kursi kayu dekat meja makan kecil mereka. Wajah Tony terlihat lelah meski hari baru saja dimulai. Belakangan ini, Tony memang sering pulang larut malam. Katanya karena pekerjaan di kantornya semakin menumpuk. Ayu percaya, meski kadang ada rasa khawatir yang sulit ia sembunyikan. Mereka sarapan bersama dalam keheningan sederhana. Ayu menyendokkan nasi untuk Tony, lalu menaruh lauk telur dadar di piringnya. Tony makan perlahan, sesekali menyeruput kopi yang ia letakkan di sebelah piring. Ayu sendiri hanya makan sedikit, lebih banyak memandang suaminya yang terlihat serius memikirkan sesuatu. "Mas, nanti pulangnya jangan terlalu malam, ya? Aku masakin sayur asem kesukaan Mas," ucap Ayu sambil tersenyum, mencoba mencairkan suasana. Tony menoleh sekilas, lalu mengangguk. "Iya, kalau nggak ada rapat mendadak." Jawaban itu singkat, tapi cukup membuat Ayu lega. Ia tidak pernah banyak menuntut dari Tony. Baginya, bisa makan bersama di meja sederhana itu sudah merupakan kebahagiaan besar. Setelah sarapan, Tony bersiap-siap berangkat. Ia mengenakan kemeja putih yang sudah disetrika rapi oleh Ayu sejak malam sebelumnya. Ayu memperhatikan setiap gerak suaminya dengan teliti, lalu merapikan kerah kemeja itu sebelum Tony benar-benar melangkah keluar. "Hati-hati di jalan, Mas. Semoga harinya lancar," kata Ayu pelan. Tony menepuk pundak istrinya sebentar, lalu berjalan menuju motor yang terparkir di halaman rumah. Suara mesin motor segera terdengar, lalu perlahan menjauh. Ayu berdiri di depan pintu, menatap punggung suaminya hingga menghilang di tikungan jalan. Begitulah keseharian Ayu. Setelah Tony pergi bekerja, ia menghabiskan waktunya dengan membereskan rumah, mencuci pakaian, dan sesekali menyiram tanaman di halaman kecil mereka. Kehidupan sederhana ini sebenarnya membuatnya bahagia. Meski tidak punya banyak, Ayu merasa cukup karena ia menjalani semuanya bersama orang yang ia cintai. Siang hari, Ayu biasanya meluangkan waktu untuk membaca buku atau menulis catatan kecil di jurnal pribadinya. Ia memang tidak banyak bercerita pada orang lain, bahkan kepada Rani, sahabat dekatnya. Hanya lewat tulisan ia bisa menuangkan isi hati. Tulisannya sederhana, kadang hanya tentang menu apa yang ia masak hari itu, atau tentang senyuman Tony saat pulang kerja. Menjelang sore, Ayu kembali ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Kali ini ia memasak sayur asem, seperti janjinya pada Tony. Ia tahu suaminya pasti lapar setelah seharian bekerja. Aroma kuah asam pedas bercampur dengan wangi bumbu tumis membuat rumah mereka terasa hangat. Ketika matahari mulai tenggelam,
Tony baru pulang. Tubuhnya tampak lelah. Kemejanya kusut, wajahnya penuh keringat. Namun begitu mencium aroma masakan, ia tersenyum kecil. Sayur asem, ya? Enak banget baunya, ucap Tony. Ayu tertawa kecil, merasa lega. Iya, Mas. Ayo makan dulu, pasti lapar. Mereka makan bersama, kali ini sedikit lebih banyak bicara. Tony menceritakan tentang pekerjaannya di kantor, meski tidak terlalu detail. Ayu mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya sesekali berbinar kagum meski cerita Tony kadang terdengar membosankan bagi orang lain. Baginya, yang penting adalah bisa mendengar suara suaminya setelah seharian tidak bertemu. Malam itu, setelah semua pekerjaan rumah selesai, Ayu duduk di beranda rumah kecil mereka. Lampu jalan di depan rumah menyinari sebagian halaman, sementara suara jangkrik terdengar bersahutan. Ia menarik napas panjang, merasa damai. Namun jauh di dalam hatinya, ada kekhawatiran yang tak bisa ia jelaskan. Sesuatu seperti firasat, meski ia tidak tahu pasti apa. Tony keluar membawa segelas air putih, lalu duduk di sebelahnya. Kamu ngapain di luar? Dingin begini. Aku cuma mau lihat langit, Mas. Tenang aja, bentar lagi masuk kok, jawab Ayu sambil tersenyum. Mereka duduk berdampingan tanpa banyak kata. Sesekali Tony menggenggam tangan Ayu, hangat meski singkat. Ayu tersenyum, menatap wajah suaminya dari samping. Dalam hati ia berdoa, semoga kebersamaan ini bisa bertahan selamanya. Malam itu mereka masuk ke kamar. Tidur berdua dalam kesederhanaan namun penuh rasa syukur. Ayu memeluk lengan Tony, sementara suaminya terlelap dengan cepat. Ayu masih terjaga, memandangi langit-langit kamar yang catnya sudah agak pudar. Matanya perlahan basah, bukan karena sedih, melainkan karena ia benar-benar merasa beruntung memiliki Tony. Namun Ayu tidak pernah tahu bahwa kebahagiaan sederhana yang ia jaga dengan sepenuh hati ini akan segera diuji dengan cobaan yang berat. Pagi itu, setelah membereskan rumah, Ayu menerima kabar dari Tony bahwa mereka diundang makan siang ke rumah orang tuanya. Undangan itu sebenarnya bukan hal baru, sebab sejak menikah, Ayu memang berusaha menjaga hubungan baik dengan keluarga suaminya. Namun, entah mengapa setiap kali ada ajakan itu, hatinya selalu berdebar lebih cepat. Ia tahu betul bagaimana tatapan dingin sang mertua padanya. Sejak pertama kali bertemu, Bu Rasti tidak pernah benar-benar menunjukkan penerimaan. Senyumannya selalu kaku, kata-katanya lebih sering terdengar seperti sindiran ketimbang sapaan hangat. Ayu tetap berusaha memaklumi. Baginya, mertua tetap orang tua yang harus dihormati, tak peduli seberapa berat rasanya. Menjelang siang, Ayu menyiapkan penampilannya sebaik mungkin. Ia memilih kebaya sederhana berwarna biru muda, memadukannya dengan rok panjang bermotif batik yang ia simpan khusus untuk acara keluarga. Rambutnya yang hitam legam ia ikat rapi, sementara wajahnya hanya ia oles tipis dengan bedak. Ia tahu dirinya bukan tipe perempuan yang suka berdandan mewah, tapi ia ingin terlihat pantas di hadapan keluarga Tony. Tony yang sudah rapi dengan kemeja lengan panjang menatap istrinya sekilas sebelum berangkat. Kamu cantik. Yuh, nggak usah khawatir. Yah, biasa aja. Ayu mengangguk pelan, mencoba menenangkan dirinya. Mereka berdua lalu berangkat naik motor menuju rumah orang tua Tony yang terletak di pinggiran kota, agak jauh dari rumah mereka. Sepanjang perjalanan, Ayu berusaha mengatur napasnya agar tidak terlihat cemas. Ia memeluk pinggang Tony erat-erat, seolah ingin memastikan bahwa apapun yang terjadi, ia masih punya tempat untuk bersandar. Sesampainya di sana, rumah besar bercat krem itu berdiri megah dengan pagar besi tinggi. Berbeda jauh dengan rumah kecil yang mereka tinggali, rumah keluarga Tony jelas menunjukkan status ekonomi yang lebih mapan. Ayu melangkah pelan ketika motor mereka berhenti di depan garasi. Tony segera turun lebih dulu, lalu membukakan gerbang kecil untuknya. Begitu masuk, Ayu langsung melihat sosok Bu Rasti yang berdiri di depan pintu, mengenakan daster mahal bermotif bunga. Wajahnya tidak menunjukkan senyum ramah, hanya tatapan yang tajam meneliti penampilan menantunya dari ujung kepala sampai kaki. Kalian lama sekali. Makanan hampir dingin, ucap Bu Rasti tanpa basa-basi. Ayu menunduk sopan. Maaf, Bu. Jalanan agak macet. Tony mencoba mencairkan suasana dengan tersenyum, tapi ibunya sudah berbalik masuk tanpa menanggapi. Ayu mengikuti di belakang,
menahan napas agar tidak merasa terlalu sakit hati. Di meja makan, sudah tersaji berbagai hidangan mewah. Ayam panggang, sop buntut, hingga kue tradisional tersusun rapi. Aroma bumbu rempah memenuhi ruangan, membuat perut siapapun yang duduk di sana pasti tergoda. Namun, bagi Ayu, kelezatan makanan itu tidak mampu menutupi rasa canggung yang menekan dadanya. Pak Harun, ayah Tony, menyambut mereka dengan ramah. Lelaki paruh baya itu tersenyum hangat, menyilakan mereka duduk. Ayo, makan dulu. Jangan sungkan. Ayu merasa sedikit lega dengan kehadiran Pak Harun. Berbeda dengan istrinya, Pak Harun lebih sering bersikap lembut padanya. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa pengaruh Bu Rasti jauh lebih kuat di rumah itu. Makan siang berlangsung dalam suasana yang kaku. Tony sesekali mengajak bicara ayahnya, sementara Ayu lebih banyak diam, hanya menjawab seperlunya ketika ditanya. Namun setiap kali ia berbicara, tatapan Bu Rasti seolah meneliti setiap kata yang keluar dari bibirnya. Jadi, Ayu, kamu sehari-hari ngapain aja di rumah? Tanya Bu Rasti tiba-tiba. Suaranya terdengar datar, tapi Ayu menangkap ada nada merendahkan di balik pertanyaan itu. Ayu menelan ludah sebelum menjawab. Saya, ya, mengurus rumah, Bu. Masak, bersih-bersih, cuci baju. Kadang kalau ada tetangga butuh bantuan, saya ikut bantu. Oh, jadi cuma di rumah aja? Nggak ada kegiatan lain yang menghasilkan? Kasihan Tony, pulang kerja capek, harus mikirin semua kebutuhan. Ujar Bu Rasti dengan nada yang jelas membuat suasana hening. Tony terdiam, tidak langsung membela. Ayu menunduk, hatinya sedikit perih, tapi ia mencoba tersenyum. Saya memang belum kerja, Bu. Tapi saya berusaha sebisa mungkin meringankan beban Tony dengan mengurus rumah. Biar Mas nggak kepikiran urusan lain. Pak Harun menimpali dengan nada menenangkan. Mengurus rumah juga pekerjaan, Rasti. Jangan dianggap remeh. Namun, Bu Rasti tidak menjawab. Ia hanya mendengus pelan, lalu kembali menyendok makanan ke piringnya. Ayu merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu percakapan itu hanyalah awal. Entah mengapa, ia merasa Bu Rasti akan selalu mencari celah untuk merendahkannya. Setelah makan siang selesai, mereka duduk di ruang tamu. Ruangan itu luas dengan sofa empuk dan hiasan mewah di dinding. Ayu duduk di samping Tony, merapat agar merasa lebih tenang. Bu Rasti mulai membuka obrolan lain. Kali ini membicarakan tetangga mereka yang baru saja menikah dengan perempuan kaya. Lihat tuh, anaknya Bu Reni dapat istri yang keluarganya punya usaha besar. Hidupnya langsung enak, nggak usah pusing mikirin biaya. Bandingkan sama kamu, Ton, ucap Bu Rasti, lalu menoleh sekilas pada Ayu dengan tatapan menyudutkan. Kata-kata itu menusuk hati Ayu seperti pisau. Ia tahu dirinya bukan berasal dari keluarga kaya, tapi ia tidak pernah berniat menyusahkan Tony. Sebaliknya, ia selalu berusaha membuat rumah tangga mereka berjalan harmonis. Tony tampak gelisah, mengubah posisi duduknya. Namun ia lagi-lagi tidak berkata banyak, hanya tersenyum hambar. Ayu bisa merasakan suaminya berada di posisi sulit, tapi sikap diam Tony membuat luka di hatinya semakin dalam. Menjelang sore, mereka pamit pulang. Ayu menyalami Pak Harun dengan penuh hormat, lalu mengulurkan tangan pada Bu Rasti. Namun, sang mertua hanya menyambut sekilas, tanpa tatapan ramah. Dalam perjalanan pulang, Ayu lebih banyak diam. Angin sore berhembus kencang, rambutnya sedikit berantakan. Ia memeluk Tony erat, bukan karena takut jatuh, melainkan untuk menahan kesedihan yang semakin membebani dadanya. Mas? Ayu akhirnya bersuara pelan ketika mereka hampir sampai rumah. Aku salah, ya? Kenapa ibu seperti nggak pernah suka sama aku? Tony terdiam cukup lama sebelum menjawab. Enggak, Yu. Kamu nggak salah. Ibu memang orangnya keras. Nanti juga lama-lama terbiasa. Jawaban itu tidak membuat Ayu tenang. Ia tahu, akan ada hari-hari lain di mana ia harus menghadapi tatapan dan kata-kata tajam dari mertuanya. Tapi ia berjanji dalam hati, tidak peduli seberapa berat nanti, ia akan tetap bertahan. Demi Tony, demi rumah tangga mereka. Malam itu, setelah Tony terlelap, Ayu menulis lagi di buku hariannya. Tangannya gemetar ketika menuliskan kata-kata sederhana. Aku ingin dicintai, bukan hanya oleh Tony, tapi juga diterima oleh keluarganya.
Tapi kenapa terasa begitu sulit? Air matanya jatuh di atas kertas, meninggalkan noda basah kecil. Ia menutup buku itu cepat-cepat, lalu memeluknya erat. Hanya buku itu yang tahu betapa berat perasaan yang ia simpan. Hari-hari setelah pertemuan di rumah mertua itu kembali berjalan dengan ritme yang sama. Pagi datang dengan aroma kopi buatan Ayu, diikuti sarapan sederhana yang selalu ia siapkan untuk Tony. Namun, sejak pertemuan itu, ada hal yang berbeda pada diri Tony. Senyumnya terasa lebih singkat, bicaranya semakin sedikit. Ia sering terlihat sibuk dengan pikirannya sendiri bahkan ketika berada di rumah. Ayu memperhatikan perubahan kecil itu dengan hati yang berat, meski ia berusaha menepis perasaan buruk. Ia yakin, semua hanya karena pekerjaan Tony di kantor yang makin menumpuk. Lagi pula, ia tahu betapa suaminya bekerja keras demi kehidupan mereka. Maka dari itu, Ayu tidak ingin menambah beban dengan keluhan. Suatu pagi, ketika Ayu selesai menyiapkan nasi goreng sederhana, Tony datang ke meja makan sambil menenteng ponsel. Wajahnya serius, jarinya sibuk mengetik. Ayu menghidangkan makanan dengan hati-hati. "Mas, sarapan dulu. Nanti dingin," katanya lembut. "Iya, sebentar. Aku bales pesan dulu," jawab Tony tanpa menoleh. Ayu duduk, menunggu Tony selesai. Hatinya sedikit kecewa karena kebiasaan mereka bercanda sebelum berangkat kerja kini tergantikan dengan kesibukan Tony pada layar ponsel. Namun ia tetap tersenyum, menyendokkan nasi goreng ke piring suaminya begitu Tony akhirnya meletakkan ponsel. Tony makan dengan cepat, tanpa banyak bicara. Setelah itu ia bergegas bersiap, mengambil tas kerja dan kunci motor. Ayu menghampiri, merapikan kerah kemeja Tony seperti biasanya. "Hati-hati, Mas. Jangan lupa makan siang nanti," ucapnya. Tony mengangguk singkat, mencium kening Ayu sekilas, lalu pergi. Ayu berdiri di depan pintu cukup lama, menatap motor suaminya yang melaju menjauh. Perasaan hampa perlahan merayap, tapi ia menghela napas panjang dan kembali ke dalam rumah. Ada banyak pekerjaan rumah menantinya, dan ia tahu berdiam dalam kesedihan hanya akan membuatnya semakin lelah. Siang hari, Ayu duduk di beranda sambil melipat pakaian yang baru dijemurnya. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah karena hujan semalam. Sesekali ia menatap jalanan depan rumah, berharap melihat Tony pulang lebih cepat. Namun yang datang hanyalah suara kendaraan lain dan obrolan tetangga yang lewat. Di sela kegiatannya, ponsel Ayu berbunyi. Sebuah pesan dari Rani masuk. "Yuh, besok ikut aku ke pasar." "Yah. Aku mau belanja buat acara arisan. Biar ada temen ngobrol juga." Ayu tersenyum kecil. Rani selalu tahu bagaimana membuatnya merasa tidak sendirian. Ia membalas dengan cepat, "Iya, besok aku ikut. Jam berapa berangkat?" Percakapan itu membuat Ayu sedikit terhibur. Ia tahu Rani bukan hanya sahabat, tapi juga tempat ia bisa menumpahkan isi hati tanpa takut dihakimi. Malam harinya, Ayu sudah menyiapkan makan malam lengkap, sayur bening, tempe goreng, dan sambal terasi. Meja kecil mereka tampak penuh. Namun waktu terus bergulir. Jam menunjukkan pukul 8 malam, dan Tony belum juga pulang. Ayu menunggu dengan sabar, duduk di meja makan sambil memainkan sendok. Ketika akhirnya suara motor terdengar, Ayu segera bangkit, menyambut Tony dengan senyum. "Mas, capek, ya? Ayo makan dulu. Aku udah siapin makanan," ujarnya. Namun Tony hanya menaruh tasnya dengan wajah lelah. "Aku udah makan di luar. Yuk, sama teman kantor. Kamu makan aja." Ayu terdiam sejenak, menatap meja makan yang penuh hidangan. Senyumnya sedikit pudar, tapi ia segera memaksa dirinya tersenyum lagi. "Oh, baik, Mas. Nggak apa-apa." Ia membereskan makanan itu perlahan, berusaha menyembunyikan rasa kecewa. Malam itu, mereka hampir tidak berbicara. Tony sibuk dengan ponsel dan pekerjaan yang dibawanya pulang, sementara Ayu hanya duduk di samping, menatapnya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Hari-hari berikutnya, pola itu terus berulang. Tony semakin sibuk, sering pulang larut, bahkan beberapa kali tidak menyentuh masakan yang sudah Ayu siapkan dengan penuh cinta. Ayu tetap bertahan, mencoba memahami, meski di hatinya muncul pertanyaan-pertanyaan yang ia pendam sendiri. Pada suatu sore, Rani datang berkunjung. Ia membawa beberapa kue basah dari pasar.
Ayu menyambut sahabatnya dengan senang, meski wajahnya sedikit letih. "Yu, kamu kurusan. Kamu nggak apa-apa?" tanya Rani sambil duduk di kursi ruang tamu. Ayu tersenyum samar. "Aku baik-baik aja. Mungkin cuma kecapean aja." "Jangan bohong sama aku. Kamu kelihatan beda. Yu, ada masalah sama Tony, ya?" desak Rani. Ayu menunduk, memainkan ujung jarinya. "Nggak ada masalah besar, Ran. Cuma, Tony belakangan sibuk banget. Pulang malam terus. Kadang aku merasa dia jauh." Rani menatapnya penuh iba. "Kamu jangan dipendam sendiri. Kalau kamu sedih, bilang. Aku ada buat kamu." Ayu mengangguk, meski tidak berkata banyak. Kehadiran Rani sedikit mengurangi rasa sepi yang selama ini ia tanggung. Namun, begitu sahabatnya pulang, Ayu kembali sendiri di rumah yang sepi, menunggu suami yang entah kapan datang. Malam itu, ketika akhirnya Tony pulang, Ayu menunggunya dengan segelas air hangat. "Mas, capek banget, ya?" tanyanya pelan. Tony hanya mengangguk, lalu meletakkan tubuhnya di sofa. Ia menutup mata, tidak ingin diganggu. Ayu duduk di sampingnya, hanya memandangi wajah lelah suaminya. Dalam hatinya, ia berdoa agar semuanya baik-baik saja. Hari-hari berikutnya, Ayu terus berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga. Ia tetap menyiapkan sarapan, makan malam, dan segala kebutuhan Tony. Namun, di balik kesibukan sehari-harinya, hatinya mulai dipenuhi rasa khawatir. Tony semakin sering dingin, semakin jarang tertawa bersamanya, dan semakin sulit diajak berbicara dari hati ke hati. Malam-malam Ayu dihabiskan dengan menulis di buku hariannya. Ia menuliskan perasaan yang tidak pernah ia ucapkan pada siapapun. Rasa takut kehilangan, rasa sepi, dan doa agar Tony kembali seperti dulu. Suatu malam, setelah Tony tertidur, Ayu menulis dengan air mata yang menetes di pipinya. "Aku merasa Tony semakin jauh. Aku takut ini bukan hanya karena pekerjaan. Tapi aku harus tetap kuat. Aku ingin percaya bahwa cintanya masih ada untukku." Tangannya bergetar ketika menutup buku itu. Ia memeluknya erat, seolah hanya buku itu yang bisa memahami luka hatinya. Pagi itu, suasana rumah masih terasa sepi. Matahari baru saja naik, sinarnya menyelinap melalui celah-celah jendela ruang tamu yang tirainya sedikit terbuka. Ayu duduk di kursi rotan, menatap kosong ke arah halaman depan rumah yang dipenuhi tanaman hias. Sesekali ia menghela napas panjang, mencoba mengusir perasaan tidak nyaman yang sejak kemarin terus menghantui pikirannya. Sejak pembicaraan malam sebelumnya, di mana Tony pulang dengan wajah murung setelah berlama-lama bersama ibunya, Ayu merasa ada sesuatu yang berubah. Tony yang biasanya hangat, ramah, dan penuh perhatian, kini lebih banyak diam. Saat Ayu mencoba membuka obrolan, Tony hanya menjawab singkat, seolah pikirannya sedang dipenuhi sesuatu yang sulit diungkapkan. Ayu tahu, ada yang tidak beres. Ia hanya belum bisa memastikan apa penyebabnya. Apakah benar perkataan mertuanya yang dulu pernah melontarkan sindiran, bahwa Ayu bukanlah istri yang pantas untuk Tony? Ataukah ada hal lain yang lebih besar yang tidak diketahuinya? Saat ia sedang larut dalam pikirannya, Tony keluar dari kamar dengan wajah lesu. Rambutnya sedikit berantakan, kemeja kerjanya belum dikancingkan rapi, dan matanya sayu seolah kurang tidur. Ayu langsung berdiri, menghampiri suaminya. "Mas, kenapa akhir-akhir ini kelihatan capek banget? Apa di kantor lagi banyak kerjaan?" tanya Ayu pelan sambil merapikan kerah kemeja Tony. Tony tidak segera menjawab. Ia hanya menatap Ayu sekilas, lalu mengalihkan pandangan. "Iya, mungkin karena banyak urusan di kantor. Aku jadi gampang capek," jawabnya singkat. Ayu bisa merasakan ada jarak dalam cara Tony menjawab. Hatinya sedikit tercekat, tapi ia memilih untuk tidak menekan terlalu jauh. Ia tahu, jika Tony tidak mau bicara, semakin ia mendesak, semakin Tony akan menutup diri. "Kalau gitu nanti malam aku masakin makanan kesukaan Mas, ya? Biar sedikit bikin suasana enak," ucap Ayu mencoba mencairkan suasana. Tony hanya mengangguk pelan. "Iya, terserah kamu." Ayu tersenyum tipis, meski hatinya terasa perih. Ia lalu mengikuti Tony yang melangkah ke ruang makan. Saat duduk, Tony tidak banyak bicara. Hanya suara sendok dan piring yang terdengar. Di tengah sarapan itu, ponsel Tony berdering. Tony buru-buru mengambilnya,
dan wajahnya seketika berubah. Ayu sempat melirik sekilas, nama yang muncul di layar ponsel itu adalah Mama. Mama nelpon pagi-pagi gini. Ayu bertanya dengan nada penasaran, meski hatinya mendadak berdegup kencang. Tony langsung berdiri, membawa ponsel itu menjauh. Aku angkat di luar, katanya cepat. Ayu hanya bisa menatap punggung Tony yang keluar dari ruang makan. Ia tahu betul, setiap kali mertua menelepon, selalu ada nada berbeda pada wajah dan sikap Tony. Kali ini pun sama, bahkan lebih jelas lagi. Di teras depan, Tony berbicara dengan suara pelan namun terburu-buru. Ayu tidak bisa mendengar jelas, tapi ia sempat menangkap beberapa kata. Iya, aku ngerti, tapi jangan sekarang. Ayu nggak tahu apa-apa. Kata-kata itu menusuk hati Ayu. Ia merasa dirinya menjadi orang asing di rumahnya sendiri, di antara pembicaraan suami dan mertua yang seakan menyembunyikan sesuatu darinya. Saat Tony kembali, Ayu berusaha menahan diri untuk tidak langsung bertanya. Namun, sikap Tony yang semakin dingin membuatnya tidak tahan. Mas, Mama bilang apa tadi? Tanya Ayu hati-hati. Tony menatap Ayu beberapa detik, lalu menghela napas panjang. Nggak ada apa-apa. Mama cuma nanya kabar. Bener cuma itu. Ayu mendesak pelan, mencoba mencari kepastian. Tony mendadak menaikkan nada suaranya. Ayu, aku capek. Tolong jangan banyak tanya. Ya, aku butuh ketenangan. Suara Tony yang meninggi membuat Ayu terdiam. Air matanya hampir jatuh. Tapi ia buru-buru menunduk, menahan agar tidak terlihat. Ia tidak ingin pertengkaran kecil ini menjadi besar. Setelah itu, Tony buru-buru mengambil tas kerjanya dan berangkat tanpa sempat berpamitan dengan hangat seperti biasanya. Ayu hanya bisa berdiri di depan pintu, melihat mobil suaminya melaju meninggalkan halaman. Sepeninggal Tony, Ayu masuk ke kamar. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ingatannya melayang pada beberapa kejadian sebelumnya. Tatapan sinis mertua, sindiran-sindiran halus tentang dirinya yang dianggap tidak cukup baik, dan sekarang Tony yang mulai berubah sikap. Semua itu seakan menyatu menjadi potongan puzzle yang perlahan membentuk gambaran utuh. Ada hasutan yang sedang bekerja di balik semua ini. Hari itu terasa begitu panjang bagi Ayu. Ia mencoba menyibukkan diri dengan membersihkan rumah, merapikan kamar, dan memasak. Tapi semua yang dilakukannya terasa hambar, karena pikirannya terus tertuju pada Tony dan perkataan mertuanya. Menjelang sore, pintu rumah tiba-tiba diketuk. Ayu yang sedang di dapur buru-buru keluar. Saat pintu dibuka, ia terkejut melihat sosok yang berdiri di hadapannya. Mama, ucap Ayu dengan suara bergetar. Ya, Ibu Tony berdiri di sana dengan ekspresi dingin. Matanya menatap Ayu tajam, tanpa senyum. Boleh Mama masuk? Tanyanya. Tapi nada suaranya lebih terdengar seperti perintah. Ayu langsung mengangguk dan mempersilakan mertuanya masuk. Dengan sedikit gugup, ia menyiapkan teh hangat di ruang tamu. Namun sebelum teh itu tersaji, mertua Ayu sudah lebih dulu bicara. Ayu, Mama mau ngomong terus terang sama kamu. Mama rasa kamu bukan istri yang pantas buat Tony. Jantung Ayu seakan berhenti berdetak. Kata-kata itu menusuk hatinya dalam-dalam. Tangannya yang membawa cangkir teh hampir gemetar. Mama, kenapa bilang begitu? Suara Ayu pelan, berusaha tetap tenang. Mertua itu menatapnya dengan penuh penilaian. Sejak awal Mama nggak pernah setuju Tony nikah sama kamu. Kamu nggak selevel sama keluarga kita. Tony itu bisa dapat wanita yang jauh lebih baik. Lebih dari sekadar ibu rumah tangga yang nggak punya apa-apa. Ayu menggigit bibirnya, menahan perasaan. Ia ingin membela diri, tapi kata-kata seakan terhenti di tenggorokannya. Ia hanya bisa menunduk, mencoba menahan air mata yang sudah memenuhi pelupuk matanya. Ucapan itu berputar-putar di kepalanya, membuat hatinya semakin hancur. Dan Ayu tahu, inilah awal dari badai besar yang akan segera mengguncang rumah tangganya. Hari itu, Ayu masih duduk di ruang tamu setelah mertuanya pulang. Ia tidak bisa melupakan setiap kata yang keluar dari mulut perempuan itu. Kata-kata yang begitu tajam, seolah-olah menusuk jantungnya berkali-kali. Ia memejamkan mata, berharap semua itu hanya mimpi buruk. Tapi tidak. Kenyataannya ia baru saja menghadapi langsung penolakan seorang ibu terhadap dirinya sebagai menantu. Yang lebih menyakitkan, ibu itu adalah ibu dari laki-laki yang ia cintai,
laki-laki yang selama ini ia perjuangkan untuk tetap berdiri bersamanya. Ayu menunduk, memegang cangkir teh yang sudah dingin. Air matanya menetes, jatuh ke piring kecil di bawah cangkir itu. Ia tidak peduli lagi jika wajahnya basah oleh tangisan. Saat itulah pintu depan terbuka. Tony pulang lebih cepat dari biasanya. Ayu buru-buru menghapus air matanya, berusaha terlihat biasa. "Mas sudah pulang?" tanyanya dengan suara pelan, mencoba tersenyum meski bibirnya bergetar. Tony hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Ia menaruh tas kerjanya di sofa dan langsung melepas dasinya. Wajahnya terlihat lelah, tapi ada sesuatu yang lain dalam sorot matanya, seolah ada beban yang lebih berat dari sekadar pekerjaan. Ayu ingin sekali menceritakan apa yang baru saja terjadi dengan mertuanya. Tapi hatinya ragu. Ia takut Tony tidak akan berpihak padanya. Ia takut justru Tony akan menganggapnya mencari masalah dengan ibunya. Namun, diam bukanlah pilihan yang bijak. Ayu tahu, jika ia terus memendam, luka ini akan semakin membesar. Dengan hati-hati, ia memberanikan diri membuka suara. "Mas, tadi Mama datang ke rumah." Tony yang sedang membuka kancing bajunya langsung menoleh. "Mama? Bilang apa sama kamu?" Ayu menelan ludah. "Mama, bilang kalau aku nggak pantas jadi istri Mas. Katanya, aku nggak selevel dengan keluarga Mas." Tony terdiam. Matanya menatap Ayu lama, tapi tak ada kata-kata yang keluar. Keheningan itu membuat Ayu semakin gugup. Ia menunduk, menunggu jawaban. Akhirnya Tony bersuara. "Kamu jangan terlalu ambil hati omongan Mama. Dia memang sering ngomong tanpa dipikir. Sudah, lupakan aja." Ayu tercekat. Ia berharap Tony akan membelanya, meyakinkan bahwa ia tetap istri yang pantas. Tapi jawaban Tony justru terdengar hambar, seolah-olah ia membenarkan ucapan ibunya. "Mas, apa Mas juga berpikir begitu? Kalau aku nggak pantas?" Suara Ayu bergetar. Tony menghela napas panjang, lalu duduk di samping Ayu. "Ayu, aku nggak bilang begitu. Tapi, kamu tahu sendiri kan, Mama memang keras. Aku nggak bisa selalu melawan Mama." Perkataan itu membuat hati Ayu semakin remuk. Jadi benar, Tony tidak berani membelanya di hadapan ibunya sendiri. Malam itu, suasana rumah menjadi dingin. Mereka makan malam tanpa banyak bicara. Ayu hanya sesekali menatap Tony, berharap ada kehangatan seperti dulu. Tapi Tony sibuk dengan pikirannya sendiri. Lebih sering menatap ponselnya yang terus berbunyi. Ketika akhirnya mereka masuk kamar, Ayu kembali mencoba membuka percakapan. "Mas, kita ini kan keluarga. Kalau ada apa-apa, seharusnya kita saling dukung, bukan?" Tony menatap langit-langit, tidak menjawab. Ayu memberanikan diri lagi. "Aku cuma ingin Mas yakin kalau aku bisa jadi istri yang baik. Aku mungkin bukan dari keluarga kaya, tapi aku selalu berusaha yang terbaik buat Mas." Kali ini Tony memalingkan wajah. "Sudahlah, Ayu. Aku capek. Kita bicarakan lain kali." Ayu terdiam. Air matanya kembali mengalir diam-diam. Ia berbalik, memunggungi Tony, menahan tangis agar tidak terdengar. Sementara itu, Tony terpejam, tapi pikirannya justru semakin kacau. Kata-kata ibunya terus terngiang, membandingkan Ayu dengan wanita lain yang lebih kaya, lebih berpendidikan, lebih berkelas. Dan tanpa sadar, benih keraguan yang ditanamkan ibunya mulai tumbuh dalam hatinya. Keesokan harinya, Tony berangkat kerja tanpa banyak bicara. Ayu hanya bisa menatap punggungnya dari balik pintu, merasa semakin asing dengan sosok suaminya sendiri. Sepeninggal Tony, Ayu duduk lama di ruang tamu. Ia merenung, mencoba memahami keadaannya. Bagaimana bisa rumah tangga yang selama ini ia anggap bahagia, kini mulai retak hanya karena ucapan seorang ibu mertua? Namun, jauh di lubuk hatinya, Ayu tahu ini baru permulaan. Ia bisa merasakan, badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Dan ia belum tahu, seberapa kuat dirinya bisa bertahan ketika badai itu akhirnya datang. Hari-hari berikutnya berjalan penuh ketegangan bagi Ayu. Sejak kedatangan mertuanya beberapa waktu lalu, suasana rumah menjadi berbeda. Tony semakin sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan, dan ketika di rumah pun, ia lebih banyak diam atau sibuk dengan ponselnya. Ayu merasa dirinya perlahan-lahan ditinggalkan, seolah tak lagi menjadi pusat perhatian bagi suaminya. Pagi itu,
Ayu terbangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan lengkap, nasi goreng, telur dadar, dan teh hangat. Berharap Tony akan duduk bersamanya, seperti dulu saat mereka masih sering bercanda di meja makan. Namun harapannya pupus begitu Tony keluar kamar dengan wajah dingin. Aku buru-buru, nggak sempat sarapan. Ada meeting pagi ini, ucap Tony sambil meraih tas kerjanya. Ayu menatap piring-piring di meja makan yang sudah ia tata rapi. Tapi Mas, aku sudah siapkan semuanya. Suaranya hampir tenggelam. Tony tidak menoleh. Nanti aja. Jangan tunggu aku makan. Suara pintu yang tertutup keras membuat hati Ayu serasa ikut hancur. Ia terduduk di kursi, menatap nasi goreng yang kini hanya menjadi saksi bisu kerinduannya pada kehangatan rumah tangga yang dulu. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung lagi. Siang harinya, telepon rumah berdering. Ayu mengangkatnya, dan suara di seberang membuat tubuhnya seketika menegang. Itu suara mertuanya. Ayu, Mama mau Tony pulang ke rumah sore ini. Ada urusan keluarga penting. Kamu nggak usah ikut. Suara itu terdengar tegas, seolah memberi perintah. Ayu menggenggam gagang telepon erat-erat. Maaf, Ma, kenapa saya nggak boleh ikut? Bukankah saya juga bagian dari keluarga Tony? Hening sejenak, lalu suara dingin itu kembali terdengar. Kamu belum pantas disebut bagian dari keluarga ini. Jangan banyak tanya. Cukup tahu tempatmu. Klik. Telepon ditutup sepihak. Ayu berdiri terpaku, tubuhnya bergetar. Kata-kata itu kembali menoreh luka di hatinya. Ia mencoba menenangkan diri, tapi semakin ia berusaha, semakin sulit baginya untuk menerima kenyataan bahwa ia dianggap tidak pantas berada di sisi suaminya sendiri. Sore menjelang malam, Tony pulang dengan wajah murung. Ayu menunggunya di ruang tamu, berusaha menahan emosi yang sudah menumpuk sejak siang. Mas, kenapa aku nggak boleh ikut ke rumah Mama tadi? Mama nelpon sendiri, bilang kalau aku bukan bagian dari keluarga ini. Ayu langsung menatap Tony dengan mata berkaca-kaca. Tony terdiam, lalu meletakkan tasnya dengan kasar di sofa. Ayu, tolong jangan bikin masalah. Mama lagi banyak pikiran. Kamu jangan memperkeruh suasana. Mas, aku ini istri Mas. Kenapa aku harus dikecualikan dari urusan keluarga? Aku juga punya hak. Suara Ayu meninggi, tak sanggup lagi menahan sakit hati. Tony menatap Ayu dengan wajah yang penuh amarah. Kamu nggak ngerti. Mama cuma mau yang terbaik buat aku. Kalau kamu nggak bisa nurut, jangan salahkan aku kalau aku mulai berpikir lagi tentang pernikahan ini. Perkataan itu menghantam Ayu bagai petir di siang bolong. Ia terdiam, matanya membesar. Seakan tak percaya mendengar ancaman itu keluar dari mulut suaminya. Mas serius ngomong begitu? Suaranya bergetar. Tony menutup wajahnya dengan kedua tangan, lalu berjalan ke kamar tanpa menjawab. Ayu terduduk di sofa, tubuhnya lemas. Air mata mengalir deras tanpa henti. Malam itu ia merasa sendirian, meski suaminya berada di bawah atap yang sama. Beberapa hari kemudian, keadaan semakin memburuk. Tony semakin jarang pulang tepat waktu. Jikapun pulang, ia lebih banyak menghabiskan waktu di kamar sendirian, atau keluar lagi dengan alasan pekerjaan. Ayu tahu, ada sesuatu yang disembunyikan, tapi ia tak punya cukup bukti untuk menanyakannya. Sampai suatu malam, saat Ayu sedang membereskan pakaian di kamar, ia menemukan secari kertas di saku jas Tony. Kertas itu adalah catatan kecil dengan tulisan tangan, alamat sebuah restoran, beserta waktu pertemuan. Hatinya langsung berdegup kencang. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu mungkin urusan pekerjaan. Namun perasaan gelisahnya tak bisa dibendung. Keesokan harinya, Ayu memberanikan diri pergi ke alamat yang tertulis di kertas itu. Ia berdiri di luar restoran, menunggu dengan hati berdebar. Tak lama, sebuah mobil berhenti di depan. Tony keluar dari mobil itu, bersama ibunya. Mereka masuk ke restoran dengan wajah serius. Ayu menahan napas, menyelinap masuk dan duduk di sudut ruangan yang agak gelap. Dari kejauhan, ia melihat Tony dan ibunya berbicara dengan wajah tegang. Aku sudah bilang, Ma, jangan paksa aku. Suara Tony terdengar samar, tapi cukup jelas untuk membuat Ayu menajamkan telinga. Kalau kamu terus bertahan dengan Ayu, hidupmu akan hancur. Dia nggak bisa bawa kamu maju. Mama sudah siapkan calon yang lebih pantas. Tinggal kamu berani atau enggak. Suara mertuanya terdengar lantang.
Ayu menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak tangis. Kini semuanya jelas. Bukan hanya ketidaksetujuan, tapi mertuanya benar-benar ingin menghancurkan rumah tangganya dan mengganti dirinya dengan wanita lain. Ayu berdiri kaku di sudut restoran itu, dadanya naik turun menahan emosi. Setiap kata yang keluar dari mulut mertuanya terasa seperti belati yang menusuk langsung ke jantungnya. Ia menggenggam erat rok panjang yang dikenakannya, berusaha menahan diri agar tidak menangis keras di tempat itu. "Mas," bisiknya lirih, meski Tony tidak mendengar. Ia masih mendengarkan percakapan itu. Suara mertuanya terdengar jelas, penuh tekanan. "Tony, Mama sudah bicara dengan keluarga Surya. Anaknya, Ratna, jauh lebih pantas untukmu. Dia punya pendidikan tinggi, keluarganya terpandang, dan bisa bantu bisnis keluarga kita. Sementara Ayu, apa yang dia punya? Tidak ada. Dia hanya jadi beban." Tony menunduk, wajahnya gelisah. "Tapi Ayu sudah jadi istriku. Aku nggak bisa seenaknya gitu aja." Mertua menggebrak meja kecil itu, membuat beberapa pengunjung menoleh. "Kamu bisa. Kalau kamu berani. Mama nggak mau lihat kamu buang waktu lebih lama dengan perempuan itu. Dia bukan pilihan tepat, dan kamu harus sadar sebelum terlambat." Ayu menutup mulutnya rapat-rapat, air matanya mengalir deras. Hatinya terasa hancur, tapi ia masih berharap suaminya akan membela. Namun, kalimat berikutnya membuat tubuhnya gemetar hebat. "Baiklah, aku akan pikirkan serius. Kalau memang ini jalan yang terbaik, aku akan pertimbangkan untuk cerai dari Ayu." Ayu nyaris roboh mendengar kata-kata itu. Tangannya yang memegang meja kecil di sudut restoran bergetar hebat. Ia merasa seperti bumi runtuh menimpa tubuhnya. Dengan langkah gontai, ia keluar dari restoran sebelum Tony dan mertuanya sempat menyadari kehadirannya. Malam itu, Ayu pulang dengan hati yang remuk. Sepanjang jalan ia menangis, pandangannya buram, bahkan beberapa kali hampir tidak sadar arah jalan pulang. Sesampainya di rumah, ia langsung masuk kamar dan mengunci pintu. Ia duduk di lantai, memeluk lututnya erat-erat, membiarkan tangisnya pecah tanpa henti. Semua kenangan indah bersama Tony berkelebat di kepalanya, bercampur dengan kenyataan pahit yang baru saja ia dengar. "Kenapa, Mas? Kenapa harus Mama yang lebih penting dari aku? Apa cintamu selama ini bohong?" bisiknya di sela tangis. Malam itu, Ayu hampir tidak tidur sama sekali. Matanya bengkak, wajahnya pucat, tubuhnya lemah. Ia hanya bisa menatap kosong ke arah langit-langit, menunggu pagi dengan hati yang semakin hancur. Keesokan harinya, Tony pulang lebih pagi dari biasanya. Ia masuk rumah dengan wajah yang sulit dibaca. Ayu langsung berdiri, hatinya masih penuh dengan luka. "Mas?" panggilnya pelan. Tony hanya menoleh sebentar. "Aku capek. Jangan banyak tanya." Ayu tidak tahan lagi. Ia melangkah mendekat. "Mas, aku tahu semuanya. Aku dengar sendiri di restoran semalam. Mas, mau ceraiin aku, ya?" Tony terkejut, matanya membesar. Kamu ngikutin aku semalam?" Ayu mengangguk, air matanya kembali jatuh. "Iya. Aku dengar semua. Mas, aku ini istri Mas. Kenapa Mas tega ngomong begitu di depan Mama? Apa aku nggak ada artinya sama sekali?" Tony membuang pandangan, wajahnya tegang. "Ayu, kamu nggak seharusnya ikut campur urusan itu." "Apa? Urusan rumah tangga kita? Aku ini istrimu, Mas. Kenapa aku nggak boleh tahu?" Ayu meninggikan suaranya, untuk pertama kali melawan. Suasana hening beberapa detik. Lalu Tony bersuara lagi, dengan nada dingin yang menusuk. "Mama benar. Kamu nggak selevel sama aku. Selama ini aku tutup mata. Tapi sekarang aku sadar. Aku nggak bisa maju kalau terus bersama kamu." Kalimat itu menghantam Ayu lebih keras daripada apapun. Ia mundur beberapa langkah, seakan tertusuk ribuan jarum di dadanya. Air matanya jatuh deras tanpa bisa ditahan. "Mas, jadi selama ini, aku cuma penghalang buat Mas?" Suaranya nyaris tak terdengar. Tony tidak menjawab. Ia hanya melewati Ayu, berjalan masuk ke kamar, meninggalkan istrinya yang kini roboh menangis di ruang tamu. Hari-hari setelah itu menjadi neraka bagi Ayu. Tony semakin dingin, semakin jarang bicara,
bahkan mulai tidur di ruang kerja dengan alasan lelah. Ayu hanya bisa menangis setiap malam, tubuhnya melemah, tapi hatinya masih mencoba bertahan. Namun di dalam dirinya, ia tahu, waktu kebersamaannya dengan Tony semakin singkat. Ia bisa merasakan jurang yang semakin lebar di antara mereka. Jurang yang dibuat oleh mertua, tapi kini juga diperbesar oleh suaminya sendiri. Dan Ayu tidak tahu, apakah ia masih punya kekuatan untuk terus bertahan menghadapi semua ini. Pagi itu rumah terasa asing bagi Ayu. Sunyi, dingin, dan penuh jarak. Tony sudah berangkat kerja tanpa pamit, bahkan tanpa menoleh sedikit pun ke arah Ayu yang menyiapkan sarapan. Nasi goreng yang dibuatnya masih utuh di meja makan, dingin tak tersentuh. Ayu menatap piring itu dengan mata sembab. Hatinya perih. Ia merasakan betapa dirinya sudah tak dianggap lagi. Perlahan, ia membereskan meja makan, menaruh piring kotor di bak cuci. Tangannya gemetar. Sesekali terhenti karena air mata kembali jatuh. "Kenapa, Mas? Kenapa harus sejauh ini?" bisiknya lirih. Hari-harinya kini terasa hampa. Dulu, ketika Tony masih hangat, rumah ini selalu penuh tawa. Sekarang, hanya sunyi yang tersisa. Tetangga mulai memperhatikan perubahan itu. Bu Ratna, tetangga depan rumah, suatu pagi menegur Ayu saat ia sedang menyiram tanaman. "Ayu, kamu kelihatan pucat sekali. Kamu sakit, nak?" tanya Bu Ratna penuh iba. Ayu tersenyum kaku, berusaha menutupi luka hatinya. "Enggak, Bu. Cuma kurang tidur aja." Bu Ratna mengangguk pelan, meski sorot matanya menunjukkan rasa curiga. Ia sering melihat Tony pulang larut malam atau bahkan tidak pulang sama sekali. Bisik-bisik tetangga mulai terdengar, tapi Ayu memilih diam. Ia tak ingin aib rumah tangganya jadi bahan gosip. Malam itu, Tony pulang lebih larut dari biasanya. Wangi parfum asing menempel di bajunya, membuat Ayu semakin curiga. "Mas, dari mana?" tanyanya hati-hati. Tony melepas jasnya, meletakkannya asal di sofa. "Dari kerja, ya jelas." Ayu mendekat, mencoba tersenyum meski hatinya penuh gejolak. "Aku nungguin Mas dari tadi. Aku khawatir." Tony menoleh dengan tatapan tajam. "Nggak usah lebay. Yuh, aku capek. Jangan nambahin beban." Kata-kata itu kembali menghantam hati Ayu. Ia diam, menunduk, lalu mundur perlahan ke kamar. Di balik pintu, tangisnya pecah lagi. Hari demi hari, Tony semakin berubah. Ia jarang pulang tepat waktu, jarang bicara, bahkan jarang menyentuh Ayu. Setiap kali Ayu mencoba mengajak bicara, Tony selalu menjawab singkat atau marah. Sementara itu, mertua makin sering menelpon. Ayu pernah tanpa sengaja mendengar pembicaraan mereka. "Mama sudah atur semuanya. Kamu jangan lama-lama lagi. Ratna sudah siap. Kamu tinggal ajukan cerai saja." Suara sang mertua terdengar jelas. Ayu terdiam di balik pintu kamar, tubuhnya lemas. Kini jelas sudah. Semuanya benar-benar nyata. Ia sedang menunggu ajal pernikahannya sendiri. Suatu sore, Ayu memberanikan diri bicara dengan Tony. Ia menyiapkan teh hangat, duduk di samping suaminya yang terlihat sibuk dengan ponsel. "Mas, boleh aku tanya sesuatu?" Suaranya bergetar. Tony tidak menoleh. "Apa lagi?" Ayu menarik napas panjang, mencoba menahan air mata. "Kalau memang Mas mau, tinggalkan aku. Kenapa nggak jujur aja? Aku kuat kok, Mas. Asal Mas bilang terus terang." Tony terdiam, lalu menaruh ponselnya di meja. Wajahnya dingin, sorot matanya tajam menusuk. "Aku memang udah pikirkan itu. Mungkin, kita memang gak cocok lagi. Aku sudah capek. Yuh, aku butuh pasangan yang bisa bikin aku maju, bukan cuma ngerepotin." Hati Ayu serasa diremukkan berkali-kali. Kata-kata itu membuat tubuhnya lemas. Ia menunduk, air mata jatuh membasahi rok panjangnya. "Mas, jadi, aku ini cuma beban buat Mas?" Suaranya hampir tak terdengar. Tony tidak menjawab. Ia bangkit, mengambil kunci mobil, lalu pergi begitu saja. Ayu terduduk di ruang tamu, menatap pintu yang baru saja tertutup. Air matanya mengalir deras tanpa henti. "Mungkin, sebentar lagi semua akan berakhir," bisiknya dalam tangis pilu. Malam itu, Ayu menulis di buku catatannya. Ia menuliskan perasaannya,
Sesuatu yang selama ini hanya ia pendam. Ia menulis tentang luka, tentang ketakutannya kehilangan suami, tapi juga tentang rasa pasrah. Buku itu kini jadi saksi bisu penderitaannya. Satu-satunya tempat ia bisa jujur tanpa takut disalahkan. Namun, di balik kepasrahannya, ada secercah tekad kecil yang mulai tumbuh. Ayu tidak ingin terus-menerus diinjak. Jika Tony benar-benar ingin meninggalkannya, ia akan berusaha berdiri di atas kakinya sendiri, meski hatinya hancur berkeping-keping. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Ayu. Udara rumah itu kian dingin, seolah-olah dinding-dindingnya ikut menolak keberadaan dirinya. Tony semakin jarang pulang, dan sekalinya pulang pun wajahnya penuh dengan kejengkelan. Ayu seperti hanya menjadi bayangan yang tidak terlihat. Pagi itu, Ayu duduk di meja makan sendirian. Nasi, lauk, dan teh hangat sudah ia siapkan sejak subuh. Tapi kursi di depannya kosong. Tony sudah berangkat kerja sebelum matahari terbit, bahkan tanpa meninggalkan sepatah kata. Ayu menatap piring kosong itu, lalu menunduk. Air matanya menetes, jatuh di atas meja. Hatinya sakit, tapi ia masih berusaha meyakinkan diri. Mungkin Mas cuma lagi capek. Mungkin nanti dia sadar. Namun, keyakinan itu terus runtuh sedikit demi sedikit setiap harinya. Siang itu, saat Ayu sedang menjemur pakaian, telepon rumah berdering. Ia segera masuk untuk mengangkatnya. Suara di seberang membuat tubuhnya menegang. Ayu? Ini Mama. Suara mertua terdengar lantang dan dingin. Iya, Ma. Ayu menjawab dengan hati-hati. Kamu itu sadar diri sedikit. Tony itu anak Mama. Masa depannya masih panjang. Kamu jangan bikin dia susah dengan sikap manja kamu. Kalau kamu benar-benar sayang sama dia, lepaskan dia. Jangan terus nempel kayak lintah. Kata-kata itu menusuk jantung Ayu. Bibirnya bergetar, tapi ia tak sanggup membalas. Dengar ya, Yu. Minggu depan Tony akan ambil keputusan. Mama harap kamu ngerti. Jangan bikin malu keluarga. Suara itu lalu terputus begitu saja. Ayu terduduk lemas di lantai. Telepon terlepas dari genggamannya, jatuh berdebam. Tubuhnya gemetar, matanya basah. Ia tahu ancaman itu nyata. Malamnya, Tony pulang. Kali ini lebih awal, tetapi wajahnya dingin. Ayu menyambutnya dengan hati-hati. Mas, aku sudah masak makanan kesukaan Mas. Ayam kecap. Mau makan sekarang? Tanyanya dengan suara bergetar. Tony melirik sekilas. Taruh aja di meja. Aku nggak lapar. Ayu menunduk. Mas, kenapa sekarang selalu begini? Aku ada salah apa? Kalau aku salah, bilang sama aku. Jangan diam gini. Tony menghentikan langkahnya, lalu menatap Ayu dengan tajam. Kamu masih belum ngerti, Yu? Aku sudah nggak bisa sama kamu lagi. Mama juga sudah bilang. Kita lebih baik pisah. Jantung Ayu serasa berhenti berdetak. Ucapan itu terdengar jelas, tanpa ragu, tanpa ada ruang untuk harapan. Mas, jangan bilang begitu. Aku masih bisa berubah. Aku masih bisa jadi istri yang Mas mau. Ayu meraih tangan Tony, tapi Tony menarik tangannya kasar. Aku sudah muak. Yu, jangan bikin aku tambah benci sama kamu. Bentakan itu menghantam telinga Ayu. Ia terdiam, tubuhnya kaku, lalu perlahan air matanya jatuh. Tony masuk ke kamar, meninggalkan Ayu sendirian di ruang tamu. Ayu menangis tanpa suara. Air matanya mengalir deras, membasahi wajahnya. Ia memeluk dirinya sendiri, seolah mencari kehangatan yang sudah lama hilang. Beberapa hari kemudian, Tony semakin jarang pulang. Ayu sering terbangun di tengah malam sendirian, menatap kasur kosong di sebelahnya. Dulu, tempat itu hangat, penuh dengan pelukan suami. Kini hanya dingin dan sepi. Suatu sore, Ayu memberanikan diri datang ke kantor Tony. Ia ingin melihat sendiri, ingin memastikan apakah Tony benar-benar sibuk atau ada hal lain. Saat ia tiba, seorang resepsionis menyambutnya. Ibu mencari siapa? Saya istri Pak Tony. Bisa saya temui sebentar? Tanya Ayu dengan sopan. Resepsionis itu tampak ragu, lalu menelpon seseorang. Tak lama, seorang wanita cantik dengan dandanan mewah keluar dari lift. Ia mengenakan gaun elegan, wajahnya penuh percaya diri.
Wanita itu menghampiri Ayu dengan senyum sinis. Oh, jadi ini istri sahnya Tony. Ayu terkejut. Kamu, siapa? Wanita itu menyeringai. Nama saya Ratna. Mungkin kamu sering dengar nama saya dari Mama Tony. Mulai sekarang, jangan ganggu Tony lagi. Dia sudah pilih aku, bukan kamu. Tubuh Ayu gemetar hebat. Rasanya dunia runtuh seketika. Ia menatap Ratna dengan mata berkaca-kaca. Kamu perusak rumah tangga aku. Ratna tertawa kecil. Rumah tangga yang dari awal memang rapuh. Kalau Tony bahagia sama kamu, dia nggak akan lari ke aku, kan? Kata-kata itu menusuk seperti belati. Ayu tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia berlari keluar kantor, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Jalanan di depannya terasa berputar, napasnya tersengal. Sepanjang jalan pulang, Ayu hanya bisa menangis. Hatinya hancur berkeping-keping. Kini ia benar-benar tahu, mertuanya tidak hanya memisahkan, tapi juga sudah menyiapkan pengganti untuknya. Malam itu, Ayu menatap langit-langit kamar dengan mata bengkak. Ia tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan pertanyaan. Kenapa aku harus diperlakukan begini? Apa salahku? Kenapa orang yang aku cintai tega mengkhianati aku? Ia menggenggam erat bantal, memeluknya seakan itu satu-satunya tempat ia bisa bersandar. Namun, di balik semua tangisnya, ada sesuatu yang perlahan tumbuh dalam hati Ayu. Tekad. Tekad untuk tidak selamanya menjadi korban. Ia belum tahu caranya, belum tahu bagaimana ia bisa berdiri kembali. Tapi ia tahu, suatu saat nanti, semua orang yang menyakitinya akan menyesal. Hari itu hujan turun deras sejak pagi. Ayu duduk di dekat jendela, menatap bulir-bulir air yang jatuh berderai. Hatinya sekelam langit di luar sana. Sudah berhari-hari Tony tidak pulang, dan setiap kali Ayu mencoba menelpon, jawabannya selalu sama, singkat, dingin, dan menutup sambungan tanpa peduli perasaannya. Di meja ruang tamu, surat undangan rapat keluarga tergeletak. Itu undangan dari mertua. Ayu membacanya berkali-kali, namun isi singkatnya membuat dada sesak. Datanglah hari Minggu. Kita perlu bicarakan masa depan Tony. Jangan membantah. Ayu tahu betul apa maksudnya. Undangan itu bukan sekadar rapat keluarga. Itu adalah panggilan pengadilan rumah tangganya. Hari Minggu pun tiba. Dengan langkah berat, Ayu datang ke rumah mertuanya. Begitu ia masuk, suasana langsung menekan. Semua keluarga besar Tony sudah berkumpul, termasuk Ratna yang duduk manis di samping mertua dengan senyum penuh kemenangan. Duduklah, Yu, kata mertua dengan nada penuh wibawa, seolah Ayu adalah terdakwa di persidangan. Ayu duduk perlahan, tangannya gemetar di atas pangkuan. Matanya menatap Tony yang hanya diam, tidak berusaha menenangkan atau membelanya. Itu yang paling menyakitkan. Orang yang dulu bersumpah akan melindungi, kini duduk kaku di kursinya, seperti orang asing. Ayu. Suara mertua memecah keheningan. Kami sudah sepakat. Tony tidak bisa lagi hidup denganmu. Dia butuh wanita yang lebih pantas, lebih bisa mendukung karirnya. Kamu sudah terbukti tidak cocok. Air mata Ayu jatuh seketika. Apa salah saya? Apa kurang saya? Saya sudah berusaha jadi istri yang baik. Saya cinta sama Tony. Ratna tertawa kecil, lalu menimpali. Cinta saja nggak cukup. Tony butuh masa depan, bukan istri yang bikin dia jalan di tempat. Ayu menoleh pada Tony, mencari sedikit saja pembelaan. Mas, kamu beneran setuju sama ini semua? Tony menunduk sebentar, lalu menghela napas panjang. Ayu, aku minta maaf. Aku memang sudah nggak bisa lagi. Lebih baik kita berpisah baik-baik. Perasaan Ayu seperti diremukkan habis-habisan. Kata-kata itu keluar dari mulut orang yang paling ia cintai, tanpa ragu, tanpa penyesalan. Mertuanya menambahkan, kamu harus keluar dari rumah minggu depan. Itu rumah keluarga Tony, bukan rumahmu. Jangan coba-coba melawan. Ayu terdiam. Tubuhnya terasa kosong. Matanya berair tanpa bisa dikendalikan. Ia ingin berteriak, ingin melawan, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ratna kembali menyeringai, lalu bergumam sinis. Jangan khawatir, Yu. Setelah kamu pergi, aku akan jaga Tony dengan baik. Aku pastikan dia bahagia,
Sesuatu yang kamu nggak bisa kasih. Kalimat itu menghantam Ayu lebih keras daripada bentakan apapun. Ia menggenggam rok panjangnya erat-erat, menahan getaran tubuhnya yang nyaris roboh. Tanpa sadar, ia bangkit. Kalau memang itu keputusan kalian, baik. Aku akan pergi. Tapi ingat, apa yang kalian lakukan hari ini akan kembali pada kalian suatu saat nanti. Mertuanya mendengus. Jangan banyak bicara. Kamu itu siapa berani menantang keluarga ini? Pergi dari sini sebelum kami benar-benar marah. Ayu berjalan keluar rumah dengan langkah goyah. Hujan masih turun deras, membasahi tubuhnya. Tapi ia tidak peduli. Hatinya jauh lebih basah oleh air mata dan luka. Di jalanan, Ayu berjalan tanpa tujuan. Dunia seakan gelap, masa depannya kabur. Ia memeluk dirinya sendiri, berusaha tetap berdiri meski rasanya semua tenaga sudah terkuras. Sesampainya di rumah, ia duduk di ruang tamu, menatap foto pernikahannya dengan Tony yang tergantung di dinding. Foto itu kini terasa seperti penghinaan. Senyum bahagia di masa lalu, kini berubah jadi ironi pahit. Ayu mengambil foto itu, memeluknya, lalu menangis sejadi-jadinya. Kenapa, Mas? Kenapa harus begini? Aku sudah kasih semuanya buat kamu. Tangisnya bergema di rumah kosong itu. Di dalam hatinya, Ayu tahu ini bukan akhir. Meski ia merasa sudah di dasar jurang. Ada sesuatu yang bergejolak pelan, semacam api kecil yang belum padam. Ia masih belum tahu bagaimana caranya, tapi ia yakin, suatu hari nanti, mereka semua akan menyesali setiap air mata yang ia teteskan hari ini. Dan malam itu, di tengah kesepian dan rasa hancur, Ayu mulai berjanji pada dirinya sendiri. Malam itu, setelah air matanya kering dan tubuhnya lelah karena menangis, Ayu terduduk di ruang tamu yang gelap. Hanya lampu kecil di sudut ruangan yang menyala, memberikan cahaya redup yang membingkai wajahnya yang sembab. Ia menatap foto pernikahan yang kini tergeletak di lantai, bingkai kacanya retak akibat terjatuh ketika tadi ia memeluknya terlalu erat. Senyum bahagianya bersama Tony terasa seperti ejekan. Namun Ayu tidak lagi hanya menangis. Matanya kini berbeda. Masih ada luka, tapi di balik itu, ada kilatan tekad. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Nomor asing muncul di layar. Dengan ragu, Ayu mengangkatnya. Selamat malam, Nona Ayu. Suara seorang pria terdengar tegas, berwibawa. Ayu mengernyit. Siapa ini? Aku menghubungi atas perintah almarhum ayah Anda. Sudah saatnya Anda tahu sesuatu yang selama ini disembunyikan. Jantung Ayu berdegup kencang. Maksud Anda apa? Besok pagi, datanglah ke kantor pusat perusahaan Wijaya Group. Semua jawaban ada di sana. Ingat, ini tentang hak Anda dan masa depan Anda. Sambungan terputus sebelum Ayu sempat bertanya lebih jauh. Tangannya bergetar, ponsel hampir terlepas dari genggaman. Nama perusahaan itu bukan nama asing baginya. Itu adalah perusahaan terbesar di kota, yang selama ini ia hanya dengar dari berita, tanpa pernah tahu kaitannya dengan hidupnya. Ayu terdiam lama, lalu menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Tubuhnya masih lemah, hatinya masih remuk, tapi suara pria tadi terngiang-ngiang di telinganya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ayu merasakan sesuatu yang berbeda, harapan. Ia menatap keluar jendela, ke arah langit yang masih diselimuti mendung. Bibirnya bergetar, lalu ia berbisik pelan, seolah kepada dirinya sendiri. Mungkin inilah awal dari semuanya. Dan tanpa disadari, air matanya yang jatuh kali ini bukan hanya karena luka, melainkan juga karena tekad yang mulai tumbuh.